Hendra, saya I1 Informatika kampus Cikarang. Saat ini saya akan membahas tentang ragam bahasa formal dan non formal dalam berbagai situasi. Memahami kapan dan bagaimana menggunakan bahasa yang tepat adalah kunci yang efektif, kunci komunikasi yang efektif. Presentasi ini akan mengupas tuntas perbedaan ciri-ciri dan aplikasi beragam bahasa formal dan non formal dalam kehidupan sehari-hari dan profesional. Mengapa memahami ragam bahasa penting? Yang pertama, efektivitas komunikasi, memastikan pesan tersampaikan dengan jelas dan diterima dengan tepat sesuai konteks dan audiens. Yang kedua, kesadaran konteks sosial, menghindari kesalahpahaman atau pelanggaran etika, berbahasa dalam lingkungan sosial atau profesional. Yang ketiga, kredibilitas profesional, membentuk citra diri yang kompeten, terpelajar dan menghargai lawan bicara. Kemampuan beralih antara ragam formal dan non formal menunjukkan kecakapan berbahasa yang tinggi dan efektif. Sekian, terima kasih. Definisi ragam bahasa formal, ciri-ciri dan konteks penggunaannya. Apa itu ragam formal? Ragam bahasa formal atau ragam baku adalah gaya bahasa yang digunakan dalam situasi resmi, publik atau memerlukan tingkat keseriusan dan penghormatan yang tinggi. Ciri utamanya itu yang pertama, penggunaan kaidah tata bahasa morfologi atau sintaksis yang ketat. Yang kedua itu ada kosakata baku dan menghindari kata-kata serapan atau dialek lokal. Yang ketiga, penggunaan pronomina dan sapaan yang jelas dan sopan. Konteks penggunaan formal menuntut ketepatan, kejelasan, kesantunan dalam penyampaian ide. Contoh situasi penggunaan ragam formal. Ragam formal sangat penting untuk menjaga integritas dan otoritas pesan dalam berbagai domain. Yang pertama itu ada di situasi resmi dan hukum. Contohnya itu adalah penulisan surat dinas, undang-undang, perjanjian kontrak, dan naskah pidato kenegaraan. Memastikan tidak ada ambiguitas dan interpretasi. Yang kedua itu ada di konteks akademik. Contohnya itu adalah penulisan karya ilmiah, tesis, jurnal, buku, teks, dan presentasi formal di seminar atau perkuliahan. Yang ketiga itu ada di forum publik dan profesional, contohnya rapat dewan, direksi, konferensi pers, wawancara kerja, dan komunikasi tertulis atau email dengan atasan atau klien. Dalam situasi ini, kesalahan tata bahasa atau pilihan kata yang tidak baku dapat mengurangi kredibilitas pembicara atau penulis. Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang gaya bahasa formal dan berbagai ragam bahasa non-formal. Gaya bahasa formal sering banget digunakan di acara resmi, kantoran, surat, event-event, dan laporan. Ciri-ciri gaya bahasa formal yaitu kalimatnya lengkap, jelas, dan terstruktur. Dengan menggunakan kosakata baku, misalnya adalah, bukan, mo, atau nih. Menggunakan tata bahasa dengan benar, misalnya mempengaruhi, bukan mempengaruhi. Yang kedua ada ragam bahasa non-formal. Biasanya kita memakai percakapan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ciri-cirinya ada 3. Yang pertama, tidak terikat dengan aturan atau gramatikal yang ketat. Yang kedua yaitu sering memakai kata-kata gaul atau singkatan populer. Misalnya, bagen. Yang ketiga yaitu dipengaruhi oleh konteks, amarah, dan keakraban pembicara. Jadi, kesimpulannya, untuk gaya bahasa formal digunakan dalam situasi resmi, dan untuk gaya bahasa non-formal digunakan dalam kehidupan yang santai seperti kehidupan kita sehari-hari. Contoh situasi penggunaan ragam non-formal. Ragam non-formal dapat menciptakan suasana yang hangat, akrab, dan juga santai. Contoh pertama yaitu percakapan sehari-hari, obrolan ringan keluarga, teman, ataupun orang yang sudah dikenal. Ragam non-formal dalam keluarga dapat menggunakan kata yang santai dan juga akrab seperti ibu, ayah, kakak, adik, ataupun sayang.
dengan menggunakan intonasi atau ekspresi wajah yang santai dan juga akrab. Contohnya, "Kakak, apakah hari ini sedang sibuk? Bisa tolong bantu aku mengerjakan tugas?" Atau, "Ibu, bolehkah aku meminta uang untuk membeli novel kesukaan aku?" Atau, "Ayah, aku sudah selesai makan, bolehkah aku bermain bersama teman-teman?" Atau, "Sayang, aku sudah selesai masak nih, ayo kita makan bersama." Namun, perlu diperhatikan, ragam nonformal yang digunakan dalam keluarga harus tetap menggunakan bahasa yang sopan dan menghormati anggota keluarga lainnya. Selanjutnya, percakapan sehari-hari dengan teman. Ragam bahasa nonformal yang digunakan teman dapat menggunakan bahasa yang akrab dan juga santai seperti bro, sis, lu, atau gue. Menggunakan ekspresi dan intonasi wajah yang akrab dan juga santai. Contohnya, bro, apa kabar lu? Sekarang kesibukan lu apa?" Atau, hari ini lagi free gak? Yuk kita nonton bioskop, kebetulan hari ini ada film bagus." Namun, perlu diperhatikan, ragam nonformal yang digunakan dengan teman juga harus tetap menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung perasaannya. Selanjutnya, percakapan sehari-hari dengan orang yang sudah kita kenal. Ragam nonformal yang digunakan untuk orang yang sudah kita kenal, kita harus memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, tingkat keakraban. Yang kedua, konteks situasi. Dan yang ketiga, yaitu kesopanan. Contohnya, aku lagi mau ngerjain tugas kuliah, kira-kira kamu punya rekomendasi tempat yang bagus gak? Atau, udah waktunya istirahat nih, ayo kita ke kantin bareng. Namun, perlu diperhatikan, ragam nonformal yang digunakan untuk orang yang sudah kita kenal, kita harus tetap menggunakan bahasa yang sopan dan menghormati lawan bicara kita. Slide selanjutnya, analisis gaya bahasa nonformal. Yang pertama, fleksibilitas struktur. Kalimat sering tidak lengkap. Subjek atau predikat sering dihilangkan jika konteksnya sudah dipahami. Contohnya, udah makan? Yang kedua, kosakata populer dan slang. Penggunaan istilah yang sedang tren atau bahasa gaul. Contoh, gabut, magrib, cuy, santuy. Yang ketiga, singkatan dan akronim sering digunakan dalam komunikasi terus cepat. Contohnya, OTW dan WFA. Yang terakhir, yang keempat, pengaruh emosi. Penggunaan intonasi, ekspresi wajah, dan emoji yang kuat untuk menyampaikan perasaan. Meskipun nonformal, ragam bahasa tetap memiliki norma-norma kesopanan yang dijaga oleh penggunanya. Saya akan menjelaskan tentang perbandingan dan transisi antara ragam bahasa, yaitu ragam formal dan non-formal. Pertama, mari kita lihat ragam bahasa formal. Bahasa formal biasanya menggunakan bahasa baku dan kalimat yang terstruktur. Ragam ini sering digunakan dalam situasi resmi seperti surat dinas, pidato, laporan, maupun presentasi akademik. Sementara itu, ragam bahasa non-formal menggunakan bahasa sehari-hari dengan gaya bahasa yang lebih santai. Bahasa ini sering digunakan saat berbicara dengan teman, keluarga, atau percakapan biasa. Selanjutnya ada yang disebut dengan kunci transisi, yaitu adaptasi. Adaptasi berarti kita menyesuaikan gaya bahasa sesuai dengan situasi dan lawan bicara. Misalnya ketika kita ingin pindah dari formal ke non-formal, kita bisa melonggarkan struktur kalimat, menambahkan sedikit humor, dan menggunakan sapaan yang lebih akrab. Sebaliknya, dari non-formal ke formal, kita perlu memperbaiki tata bahasa dan menjaga agar penyampaiannya tetap sopan dan profesional. Jadi kesimpulannya, bahasa formal dan non-formal sama-sama penting, tergantung pada konteks dan kepada siapa kita berbicara. Yang paling penting adalah kemampuan kita untuk beradaptasi dalam berbagai situasi komunikasi. Pada bagian terakhir ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan kiat komunikasi efektif. Keberhasilan komunikasi sangat bergantung pada kemampuan kita dalam memilih ragam bahasa yang tepat, sesuai dengan situasi, audiensi, dan tujuan. Yang pertama, kenali audiensi Anda. Belum berkomunikasi penting untuk mengetahui siapa lawan berbicara kita.
apakah mereka atasan, teman sebaya, atau orang yang baru kita kenal. Dengan mengenali audiens, kita bisa menyesuaikan cara berbicara agar pesan yang disampaikan lebih mudah dipahami dan diterima dengan baik. Yang kedua, pahami konteks situasi. Setiap situasi memiliki gaya bahasa yang berbeda. Misalnya, saat acara resmi, tentu kita menggunakan bahasa yang lebih formal, berbicara santai bersama keluarga dan teman. Jadi, suasana sangat menentukan ragam bahasa yang kita gunakan. Yang ketiga, bersikap adaptif atau code switching. Artinya kita harus mampu berlatih satu ragam bahasa ke ragam bahasa lainnya sesuai kebutuhan. Kemampuan ini membantu kita menyampaikan pesan secara efektif tanpa menimbulkan kesalahpahaman. Sebagai penutup, penguasa berbagai ragam bahasa adalah aset berharga, baik dalam interaksi sosial maupun dalam dunia profesional. Dengan menerapkan prinsip situasi, audiensi, dan tujuan, kita bisa menjadi komunikator yang lebih efektif dan cerdas.